Selamat datang di Gedabrus. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Cak. Asik. Saya. Ada Cak di sini. Cak. Bali itu ya, Sir. Salah. Itu Bali, Salah, Cak salah, itu. salah. Jadi kita ada Sir Pardi ini kedatangan, kita mau bahas apa nih, Sir, kira-kira? Katanya kamu mau konsul, Ki. Mau keluar negeri. Aduh, Bener gak sih? ketahuan lagi, Sir. Aku tuh mau kuliah di London, Sir. Sebentar ya. Serius, Sir. Bobotnya sih udah Bisa. cukup berbobot ya Iya. untuk ke London. Maksudnya ilmu kan, Sir? Ilmu kan? Jelas lah. Itu dia. Mau ke London, Sir, tapi gimana ya, Sir? Menurut Sir, gimana sih, Sir, di luar negeri? Soalnya aku Londonnya kebetulan deket sini sih. Di mana sih itu? Di ruko-ruko lah pokoknya, Sir. Aku tahu sih, tapi kan nggak boleh nyebut merek ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh di sini, guys. Nggak boleh. Oke, sorry. Ya. Ada di sana lah, Sir. Kebetulan kalau aku udah ke London beneran, Ki. Waduh. Bahkan sebelum Cangcuter, Ki. Wah. Jadi itu dari kisah, Sir, Kang Cuters. Kayaknya sih. Itu, Sir, dibayar royalti nggak? Enggak lah. Berapa, Sir, kalau boleh? Ngulik ya? Maaf. Oke. Ya. Jadi kita langsung aja. Gimana, Sir? Cerita, Sir, di London tuh gimana, Sir? Saya ke London itu untuk S2. Oh. Alhamdulillah gretongan karena dapat dari ya makan uang negara sih, makan uang rakyat. Karena di DPR, Sir? Nggak boleh. tolong ya jangan sama-samain aku dong. Sorry. Nah, Maaf. aku dapat beasiswa S2 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Kominfo. Oh. Ya, ke University of Westminster. Oh, dia di kota mana, Sir? Tadi? London, Ki, Oh, London. iya. Tempat yang mau kamu datengin itu. Salah. Aku Arsenal sih, Sir, kebetulan. Aku Chelsea. Oh, Chelsea. Tapi udah pernah ke Arsenal juga. Iya, Kamu pendukung Arsenal? iya, Sir. Udah pernah ke situ nggak? Belum, masanya, Sir. Nggak usah deh. Kenapa, Sir? Jarang menang. Bener sih. Tapi nggak apa-apa, Sir. Yang penting bukan Manchester lah ya. Oke. Kita lanjut, Sir. Fokus ke topik. Oh iya, fokus. Boleh. Ini bola lagi nih jadinya. nih. Fokus. Boleh, topik. Gimana, Sir? Di London nih, Sir, kan itu gratis kan beasiswa, Sir. Alhamdulillah gratis, alhamdulillah. Iyalah kalau nggak gratis mana bisa? Iya sih, Nggak bener. kuat. Bener juga sih. Oke, Sir. Jadi sebelum kita lanjut nih, Sir mau minum nggak, Sir? Mau lah. Oh, Mas Felix. Halo. Kok kayaknya masih magang? Nah, Magangnya ini ya? sebelum Sir minum, kita udah tebak Sir favoritnya minum apa. Apa? Langsung kasih tahu, Mas. Aku tahu Sir pasti sukanya cappuccino. Wih. Riset. Kok tepat sih? Riset, Sir. Soalnya tadi kita riset langsung ke orang yang langsung. Jangan di-spill dong. Oh, ya, maaf. Jangan di-spill. Tadi aku dengar-dengar kayaknya lagi ngomongin yang asik-asik nih. Apa tuh, Mas? Apa tuh? Aku ada denger MU dari tadi ini ada apa? Aku izin gabung ya. Sorry, Mas. Ini bahas London bukan MU. Oh, maaf. Manchester nggak diajak ya, Sir ya? Enggak lah. Apa itu? Sejarah. Kita percaya musim depan Tsunami Trophy. Ya, GGMU. Aku nganter aku denger Sir pernah di London ya, Sir? Itu gimana, Sir? Maksudnya pertama kali Sir datang ke London, apa yang Sir rasain? Soalnya kan London tuh kayak ujung atas Indonesia di sini nih, Sir. Jadi kayak dari budaya, terus dari yang pasti kayak kalau yang aku sorot pasti makanannya pertama. Itu kan pasti beda banget. Ada yang namanya English breakfast dan lain-lain. Itu Sir waktu pertama adaptasinya seperti apa, Sir? Rek aku tak komen dhisik ya. Jare nih London iku nang dhuwur. Serius. Di utara. Dia di belahan bumi utara. Awak dhewe jarine nang tengah, iya. Nengah rodok ngidul, agak ke selatan. Di tengah ya, di Katulistiwa sedikit cenderung ke selatan. Gimana tadi? Gak nonton. Nah, oke. Ya, betul. Pertama kali mau ke London itu, namanya juga pertama kali ya. Apakah saya pernah ke luar negeri? Pernah. Saya pernah ke Saudi Arabia. Ronaldo, Sir. Haji. Ya, Salim. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian pernah juga ke Malaysia untuk liputan, tapi ke London ini adalah pertama kalinya ke luar negeri dalam waktu yang lama karena bakal studi, stay di situ. Itu. Nah, karena bakal lama
namanya juga orang belum pernah ke Eropa, belum pernah ya. Kemudian bawaanku itu segambreng, besar banget. Coba kamu tebak apa saja yang saya bawa? Yang pasti baju. Ya iyalah. Pasti. Nah, Koper. itu mah gampang. Koper. Iya, betul. Lucu. Indomie. Lucu. Enggak. Enggak, Indomie enggak. Kan dia belum masuk Oh iya benar. ke podcast kita. Aduh. Jangan lupa nanti billin ya. Tolong. Terus Yang jelas ini, Sir. Buku pasti bawa. sebagian. Nah, sebagian. Heeh. Buku tulis, Enggak dong. bawa istri dan anak. Enggak cukup. Waduh. Enggak cukup. Salah deh. Enggak cukup di koper. Enggak cukup juga biayanya. Yang ini cukup kok, Iya kalau sih. mau bawa. Heeh. Cukup deh. Dilipat ya. Iya dilihat. Aku tuh bawa bahkan sampai hanger baju aku bawa. Piring aku bawa. Magic comb aku bawa. Baju tebel yang ngebayangin London itu dingin dan sebagainya, aku bawa baju tebel, aku bawa long john, aku bawa jaket, aku bawa sepatu yang ada gerigi di bawahnya itu. Sepatu bola. Wah. Sepatu pendaki, Ki. Bener kan tapi ada geriginya Iya. bener dong. Iya. Benar. Jadi ceritanya tuh kalau di salju biar apa namanya? Biar gripnya tuh kuat. Ngomongin salju, Sir. Aku juga pernah ke tempat salju. Ini. Karena di utara doang kan. Iya, Kalau aku di utara banget. Bekasi Bukan kan. lah. Mana? Kanada. Oh. Kanada biasa. Ya, oh iya, Sir. Ini Alhamdulillah, Amerika. alhamdulillah. Ya. Kalau sih- Nengok keluarga Ki. iya bener. Bener. Nengok keluarga. Nengok gini dong. Nggak dong, beneran terbang ke sana. Lalu, Sir, gimana, Sir? Itu pamer dong sih sebenarnya. Maaf ya. Tadi bawa segitu banyak barang. Waktu pertama kali sampai apa di bandara Heathrow mungkin, Sir? Bukan? Heathrow, yes. Heathrow ya, bener ya? Nah ini loh, ini sekalian sebenarnya ini plastik ya, ini plastik. Saya kantongin dulu, ntar dibuang. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini maksudnya ke MU. Mas, sorry. Balik lagi nih. Sorry Mas. Udah ganti. Ntar kita nggak disukai loh sama suaminya Yura. Oh iya, benar. Yura United. Yura, sampaikan ya, temanku memang nggak suka MU. Tapi suka kamu dan Suaminya. suami. Oh, suka suaminya? Maksudnya ngefans idola kan? Oh, Nulis lagu. Iya, Nulis iya. lagu. Iya, bener. Sebenarnya kamu tanyakan itu sudah aku tulis juga di sini. Oh, di halaman berapa tuh, Sir? Buku Kapasari ya, Sir? Iya, di buku Kapasari sejak dari nih di halaman 6 udah langsung tertulis 2 pounds please coin. Jadi iya, jadi ceritanya itu udah bingung banget ya. Aku sebenarnya udah ngafalin dari Heathrow itu harus naik apa untuk menuju ke kampusku. Tapi karena selama di Heathrow itu aku mau ambil duit, yang tertulis adalah duitku seolah hilang, aku kan panik. Iya. Di negeri orang nggak punya duit, ya kan? Itu panik. Panik dong, Iya sih. panik dong. Segaul apapun kalian, waduh, nggak punya duit, langsung gembel kan? Iya, itu dia. Gembelnya bukan di Jakarta, Di negeri orang. di negeri orang. Itu Nah itu dia. Karena itu semua yang di planning rencana itu jadi bubar. Saya kan harusnya dari Heathrow itu jalan menuju ke Tube. Tahu nggak Tube? Tulisannya gimana, Sir? Tuba. itu Oh, subway. Nah, subway ya. Iya. Kereta bawah tanah ya. Oh, bukan makanan. Subway. Kenapa? Subway bukan makanan. Brand lagi dong, Gi. Oh iya, Tolong ya, tolong ya. Ada sih di sini brand itu. Di buku ini ada guys, brand itu guys. Ada. Kebetulan aku ceritakan. Kalau mau tahu Subway di Inggris gimana, beli guys. Nah, Baca. baca. Ya. Baca. Harganya nggak sampai 1 subway. Nah, bener. Benar, itu benar. Harusnya aku ke stasiun Tube, dari Tube itu hanya naik Tube ke Uxbridge, dari Uxbridge Tube lagi tapi beda line, Metropolitan line. Dari situ turun di Norwich Park, itu persis di kampus saya. Jadi hanya 2 kali Tube itu seharusnya ya. Karena pikirannya sudah kemana-mana, saya bukannya ke stasiun Tube yang ada di Heathrow itu, tapi saya malah naik
yang naik bis ke stasiun bis. Dari stasiun bis udah berat kan, ada koper gede, ada tas bekas haji yang gede segede gaban ya. Masuk ke situ, bisnya kok nggak jalan-jalan. Kemudian si sopirnya itu ngasih side eye kayak gini. Lama. Terus 2 pounds please. Oh iya, aku belum bayar. Ya kan? 2 pounds. Iya sih. Oke, aku ambillah duit. Tapi duitku kegedean. Kalau nggak salah 50 pound. 2 pound please, koin. Dia maksa pakai koin karena dia mungkin nggak punya tukeran ya. Nah, aku bingung kan, waduh, this is the only money that I have. Udah mulai melas. Beberapa lama bis itu nggak jalan-jalan. Untunglah ada salah satu penumpang kayak orang India atau orang Pakistan gitu. This is for you brother gitu ya. Dia ngasih koin 2 pound yang sangat aku perlukan itu. Oh, itu orang India yang digambarin pakai sorban ini ya Ya pakai peci. Pakai peci. Ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih. Iya, saya penggambarannya. Tapi kan namanya ilustrator ya, suka-suka Nah. dia lah ya. Yang penting suasananya dapet lah. Iya, benar. paham. Nah. Oke. Dia ngasih saya duit 2 pound itu. Jumlahnya memang hanya 2 pound. Tapi karena waktu dan konteksnya duit itu menjadi sangat saya butuhkan, berarti saya kasih 2 pound itu langsung jalan. Bisnya langsung digas. Ya, jadi London menyambut saya dengan kebingungan, dengan supir bus yang nggak sabar karena saya nggak segera bayar, tapi untunglah ada orang yang baik yang membantu saya. Kira-kira seperti itu. Jadi selama di London itu banyak yang terjadi ya. Bayangin aja, saya itu ya sebenarnya bukan hanya saya. Saya dapat beasiswa itu 850 pound Per bulan. per bulan. Kayaknya gede. Tapi asal kalian tahu saja, yang memperoleh beasiswa Chevening itu sudah 1.250 pound. Ya, artinya ada selisih sekitar 350-an pound per bulan. Itu selisihnya tuh gede banget. Iya sih. Ya, cuman alhamdulillah saya memang lahir dari keluarga miskin yang oleh pemerintah dialusin menjadi keluarga prasejahtera. Memang Ada kaget alhamdulillah ya tadi kan. iya. Jadi kan memang kita kan agak alergi ya mengakui bahwa banyak masyarakat miskin, sehingga dibuatlah istilah yang Dihaluskan. yang dianggap lebih halus. Iya. Prasejahtera itu kan ada baiknya sih, dalam arti memotivasi orang, lu nggak miskin, lu hanya belum sejahtera. Iya. Iya. Tapi bagi yang mengalami, terus kapan gue sejahteranya? Kan gitu ya. Betul, itu betul. Tapi ya udahlah ya, itu adalah politik bahasa pemerintah. Kita bahas buku ini saja. Benar, setuju. Oke, alhamdulillahnya saya itu sudah terbiasa miskin dari dulu ya. Kok alhamdulillah sih? Sisi baiknya, Sebaiknya. terlahir dan besar di keluarga miskin adalah Anda itu udah terbiasa dengan keterbatasan. Oke. Sehingga bagi orang lain, misalnya kebutuhan hidup London itu 1.250 pound, dan Anda hanya punya 850 pound, Anda tetap bisa hidup. Kenapa? Karena Anda memang sudah terbiasa mencukup-cukupkan apa yang kita miliki. Nah, kehidupan saya yang serba terbatas itu ada juga memang di sini. Ada cukup banyak lah saya kupas. Kalian mau tahu apanya? Ini tadi kayaknya Sir bilang kalau dulu tuh sampai kan belum ada HP, binder aja tadi kayaknya Sir bilang belum sampai binder ya. Yes. Tapi kalau kopi begini dulu ada dong Sir. Pasti. Ala sinetron ya, menarik nafas. Dulu di Inggris orang nongkrong pasti sudah banyak juga kan, dan Tentu dong. mereka tentu. Iya. dan ya dibanding Indonesia tanpa mendiskreditkan Indonesia pasti di Inggris lebih maju mungkin ya.
dari Lebih mehong. lebih mehong. Nah, itu. Benar, itu benar, itu benar. Tapi kok kayak nongkrongnya kayak begini, Sir, ngopi seperti ini, Sir, udah terbiasa berarti duduk di Inggris. Tentu enggak. Ya enggak lah. Ya kan? Kita kaget part 2 ya, Pak. Enggak. Eh, asal kalian tahu ya, kopi seperti ini di masa kecil dan remaja saya itu nyaris tak terjangkau. Nyaris tak terjangkau. Memang saya adalah salah satu orang pertama yang menyaksikan kedatangan McDonald dan KFC di Indonesia. Saya memang ke sana. Oke. Udah sempat makan burger itu. Tentu nggak bayar sendiri dong. Harganya berapa, Sir? Diajak, lupa. Oh, lupa. Diajak oleh teman SMP yang memang secara ekonomi jauh di atas saya waktu itu ya. Mungkin sekarang juga masih. Ya, alhamdulillah sempat makan. Oke. Dan meskipun saya adalah bagian dari urban poor ya, bagian dari masyarakat miskin kota, alhamdulillah lidah saya sudah terbiasa dengan berbagai macam makanan. Jadi saya sudah makan makanan enak itu dari dulu. Makanan-makanan enak loh ya, dalam kondisi yang sudah kurang enak. Kaget banget ya. Ini penuh plot twist ya podcast ini ya. Notisnya banyak. Ya misalnya bakery, berbagai macam bakery Iya. yang kalau sekarang kita udah kenal Eclair ya, atau berbagai macam roti manis, bakery, cake ya, Nah, ada berbagai macam itu. Saya meskipun tinggal di tepian rel kereta api sudah makan itu, tapi tentu dalam kondisi yang saya katakan tadi sudah mulai nggak enak karena dikasih orang. Emot sedih. Ya, nggak usah. Kepalsuan jangan diterus-terusin. Kebanyakan drama sih kita. Minyak. Minyak. Kakinya. Aduh, ya Sule banget sih. Sule bukan sih? Iya, Oh, Sule ya. Itu oke. apa namanya? OVJ. Iya. Udah. Sorry. Terlalu banyak gimmick. Gimmick mulu ya. Terlalu gimmick, Mas. Minum. Hampir kesempat loh. Kok nggak keluar? Enggak, bukan. Aku ambil nyemprot dia pakai kopi. Berarti lucu guys. Dosen udah mengakui saya lucu. Mahasiswa. Nah, kayaknya waktunya udah tepat nih, Sir. Kita kumpas tuntas lagi nih bukunya lebih dalam lagi. Boleh. Kupaskan ya. Ya, jangan nggak gitu. Oke. Iya. Isinya, Sir. Oh iya. Nah, aku punya pertanyaan nih, Sir. Heeh. Sir kan sibuk di sana ya, kuliah ya. Heeh. Sir kok bisa kepikiran kayak menulis buku Kapasari ini sih, Sir? Ya tentu buku ini ditulis setelah aku lulus kuliah lama. Oh, jadi nggak Lama. langsung ya? Enggak. Ini adalah hasil aku mengorek-korek kenangan. Mengorek-korek kenangan. Jadi mengorek-korek. Jadi nggak ikut mengorek-orek Iya, ya. nah. Orek tempe. Iya, itu beda. Beda itu. Itu Sir lagi gabut terus kayak langsung kepikiran, mau nulis buku gitu. Ya, iya dan tidak. Oh, oke. Sudah, tapi belum. Bisa, tapi mati. Enggak ya? Nah. Beda. Oke. Sudah, tapi belum. Oke. Jadi iya, tapi tidak. Iya. Nah, jadi begini sebenarnya. Saya suka menulis itu dari kecil. Oh, Ya, menulis puisi, oke. tapi sempat menulis buku harian. Tapi kayaknya sebentar banget. Mungkin karena waktu itu, asal kalian tahu ya, buku harian itu hype. Waktu itu ya, kita nggak punya HP. Iya benar. Kita nggak ada laptop, nggak ada Iya. apapun. Kalau mau coret-coret, ya di buku harian. Nah, Bahkan kan ada yang digembok segala ya. Nah, Nah, saya pernah di suatu ketika, saya lupa di usia berapa, kayaknya pernah punya deh buku harian. binder ya, Sir? diary. Belum, itu Belum binder itu belum. Kok saya jadi setua itu ya? Ya emang sih. Kita nggak ada yang ngomong ya. Iya. Kita nggak ngomong. Itu namanya kesadaran diri kan. Oke. Itu kalian perlukan ya. Betul. Nah, saya sempat menulis buku harian kayak gitu, tapi saya pikir-pikir apa sih? Dan kok kayaknya, sorry ya, seksis, kok kayak cewek banget, ya kan? Enggak,
Jadi saya tidak menulis, tidak lagi menulis di buku harian, tetapi itu selalu saya ingat. Saya taruh di kenangan. Ya, nah, memori fals. Nah, Itu nantinya, nah, kenangan-kenangan itulah yang kemudian saya bongkar, saya tulis. oke. Setelah saya mau menuju ke S3. Jadi kan ada S2, lepas dari S2 saya ngajar. Oke. Yang membawa saya mendapatkan berkah besar bertemu kalian-kalian. Kita juga, Sir, jadi kita juga, kita sebenarnya murid dari Sir. Kita mau konsultasi Iya. tapi kita sekalian Iya. kita bahas, kita mau tahu nih. Soalnya kita juga ada pengen lah kayak Sir ke luar negeri kan. Jadi kita biar tahu dulu pengalamannya Betul. Sir kayak gimana. Saya udah pernah sih. Kalian juga kalau mau tahu mau persiapan ke luar negeri, sangat rekomendasi lihat pengalaman langsung dari Yes. dosen kami ini di buku Kapasari. Kalian bisa langsung baca aja. Pikir cuma London. Tidak. Tidak. Kita ada apa lagi? Australia ya, Sir? Yes. Australia. Ada Australia. Kita ada di Australia. Dua. Aku dua. pegangin Ki, aku bantu pegangin Ki. Dua. Dua. Mie instan aja bisa isi 2. Masa buku nggak bisa? Boleh lanjut ya. Yes, The Brisbane Surprises buku 1 Buku dan dua. buku 2. 2 bukunya. Jadi nggak perlu bingung lagi kalian. Langsung Kalian mau ke aja. London, beli Kapasari. Kalian mau ke Australia, beli The Brisbane Surprise. Mau ke Kanada? Boleh DM. Instagram @ikidermawan.j. Oke guys, mungkin kalian ada yang bertanya ya, kok Kapasari sih? Kapasari itu salah satu nama jalan dan juga salah satu nama kelurahan di kota Surabaya. Oh, saya orang Surabaya. Iya, baru tahu ya. Oh, Ada Surabaya. Surabaya. Arek Surabaya deh, arek Surabaya. Hey. G. Di suaranya arek Surabaya. Tulis ya nang komen. Wes. Saya nggak ngerti itu apa. Masa nggak ngerti. Tapi sekarang Surabaya sudah itu, sudah mengekspor Iya sih. sebutan yang sekarang kalian pakai oleh generasi kalian tanpa tahu apa maksudnya. Ini Sir, Apa? banyak. Saya kan dari Jogja, dari Jawa memang kan. Di sini tuh banyak yang asal nyebut tapi nggak tahu artinya Sir. Dari mana? Cuk, itu kan yang kalian maksud. Itu Surabaya. Itu cok, bukan cok ya, guys, bukan cok, cuk, Cuk. 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 jancuk. Nah, itu maksudnya ya. Nah, memang. Kok kita jadi ngomongin jancuk? Udah terlanjur deh, nggak apa-apa saya jelasin sekalian. Boleh. Ini penting. Jancuk itu ada 2 penggunaan guys ya, ada 2 penggunaan. Yang pertama, jancuk itu sebagai simbol keakraban. Ya kayak kalian ngomong nyet, jing ya. Gimana kabar lu nyet? Itu jaksel banget tuh biasanya tuh. Kan tidak semua orang menyebut temannya itu sebagai nyet, Betul. kecuali kalau Dekat. hubungannya sudah dekat. Nah sama kalau di Surabaya kita panggil cuk itu kalau hubungan kita udah dekat, ya. Ke polisi panggil cuk, oh ya ditahan dong. Pulang-pulang gini. Bisa. Ke bapak manggil cuk, ditampar, ya kan? Oh, untung bapak saya nggak bisa sih. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada. Maunya dark jokes. Ya, ya. Maunya dapet guys. Sorry, sorry. Laki-laki kita kayaknya terlalu melenceng. Iya, Iya, nah, yang kedua belum masih belum. Jancok yang Nah, kedua. jancuk yang kedua dan itu adalah yang asal. Jancuk itu adalah kersing, Oh, artinya mengumpat. artinya apa sih? Mengumpat. Nggak ada artinya, tapi itu adalah sebuah kata khas yang memang dipakai untuk mengumpat. Misalnya ya, ada orang udah tahu udah malam ya, rame berisik banget, jancuk, karo tahu wong wis kate turung ini. Itu artinya beli buku Kapasari. Beli buku Kapasari. Itu artinya sudah malam, Oh. orang sudah mau tidur. Masa nggak ngerti sih, masih Iya. berisik aja. Nah itu versi Jogjanya ya. Kalau Surabaya nggak gitu. Surabaya lebih berapi-api lagi guys. Seberapa besar, seberapa banyak kenangan Sir atau seberapa berartinya Jalan Kapasari ini untuk Sir sampai bisa dijadiin buku? Dijadiin judul buku. Dijadiin sebuah judul buku. Maklum Kapasari ini memang sangat berarti ya. Dia nama jalan, dia nama kelurahan. Bukan sembarang jalan, bukan sembarang kelurahan. Cakep. Dia adalah kelurahan
paling miskin di Surabaya. Cakep. Salah satu kelurahan paling miskin di Surabaya saat itu. Udah dilanjutin pantunnya? Gak usah. Oh, nggak usah. Kan tidak semua dalam kehidupan kita itu berlanjut. Bener sih. Asmaramu berlanjut Lagi berlanjut, Sir. saat ini. Saat ini. Yang Alhamdulillah. nggak berlanjut, bapak saya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah, Kapasari ini salah satu kelurahan yang paling miskin di Surabaya. Apa indikator kemiskinannya? Indikator kemiskinannya tentu ya saya. Enggak. Itu kan tidak ilmiah ya. Ya, itu kan pesan saya. Betul. Nah, indikatornya adalah banyak sekali NGO internasional dan juga NGO nasional itu yang masuk ke Kapasari menawarkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Kalau dia nggak miskin, masa ia mau dientas? Ya kan? Jadi bahwa mereka semua banyak dari NGO ini kepikiran ke Kapasari, kan berarti memang Kapasari memang miskin. Satu ya, ada yang namanya World Vision. World Vision itu salah satu charity Kristen ya dari Amerika Serikat. Orang Kapasari seperti kalian juga ya mayoritasnya Muslim ya kan, termasuk saya. Nah, saya memfasilitasi agar mereka datang dan kemudian berkiprah di Kapasari. Ki, saya masih muda loh Ki, saya masih SMA Ki, sudah memfasilitasi itu Ki. Emang keren, Sir. Apa yang kamu lakukan ketika SMA Ki? Saya Berantem. nongkrong, Sir. Iya. Mencari relasi. Oh iya. Penting. Iya, Relasi iya. itu penting zaman Betul, sekarang. betul. Iya, penting banget. 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 Nah, saya memfasilitasi mereka untuk masuk ya. Karena yang dilihat bukan bahwa mereka organisasi Kristennya, yang dilihat adalah mereka sedang ingin membantu warga. Iya. Maka saya menjadi semacam jembatan bagi mereka. Apa program mereka, saya sampaikan ke warga, saya bantu. Programnya itu misalnya ya, membersihkan lingkungan, nyapu. Bagi mereka yang berpartisipasi, maka mereka mendapatkan kayak beras, kayak minyak, semacam itu. Dan juga ada bantuan pendidikan untuk anak-anak. Guys, bos itu barusan guys. Bantuan operasional sekolah itu barusan. Dulu belum ada. Ya. Oh, bos enggak? Iya. Dana bos. Bantuan operasional sekolah. Ya, oke. Nah, dulu bos itu enggak ada. Nggak ada, Bos. Ya, saya masih kecil, saya masih remaja, nggak ada. Nggak ada. No. Belum ada. Ya, nah, karena itu mereka datang, bahkan membantu SPP saja itu terasa. Artinya kita bersyukur, ada yang mau ngebantu SPP saja terasa. Satu ya. Contoh yang lain, ada NGO yang namanya ISCO, ya. Nah, ISCO itu mereka fokusnya ke pendidikan, jadi membantu SPP, ngasih seragam, ngasih sepatu, dan sebagainya. Saya lahir dan besar di lingkungan yang seperti itu. Yang untuk sekolah saja harus didorong oleh orang luar. Yang untuk bayar SPP saja harus dapat bantuan dari NGO. Hidup saya di lingkungan yang seperti itu. Nggak relate ya? Kita Aku kalau ya Enggak, kalau nggak relate nggak usah maksa. Nggak usah maksa relate juga. aku Gitu. nggak pernah ngerasain Sar ya. Bersyukurnya nggak pernah ngerasain. Tapi aku pernah sebelum aku pernah kerja di salah satu restoran dan ada program seperti itu untuk ngasih makanan. Nah di sana memang mereka untuk diajak sekolah apa ya mungkin dari orang tuanya juga lebih milih sono cariin barang bekas aja deh, sekolah nggak ngasilin duit bla bla seperti itu Sir. Jadi memang aku bukan relate tapi aku bisa paham dengan Yes. oke. Bener. Dan itu pula Ki ya. Siapa namamu kok aku jadi lupa? kenalan dulu tuh Felix. Oh iya, Lesmana. Iya. Nah, di buku ini juga saya ceritakan kontradiksi-kontradiksi yang ada di Kapasari ya. Kan NGO datang ngasih bantuan tentang pendidikan. Harapannya kesadaran tentang pendidikan itu kemudian meningkat. Ada orang yang udah ngasih bantuan duit, ayo anakmu kalian nggak bisa bayar SPP, ini SPP-nya kami kasih,
nggak ada buku, ini buku kami kasih, nggak ada seragam, ini seragam kami kasih. Tapi tolong dong anaknya dipastiin bahwa mereka sekolah. Iya. Sialnya, success rate-nya itu, success rate. Tingkat keberhasilannya itu masih rendah. Saya memang merasa gagal di situ ya. Artinya sebagai orang yang memfasilitasi, sebagai orang yang mengajak warga. By the way, saya wakil RT ya waktu itu. Ini saya merasa gagal dan itu masih sering saya merasa sedih, itu masih sering banget kalau ingat hal itu ya. Tapi kalau dipikir lagi, memang mengubah mental, mengubah mindset itu nggak gampang. Tantangannya besar. Ya, misalnya teman-teman ya, misalnya anak-anak ketika mereka main dan bahkan menjadi penerbang, tahu nggak penerbang? Pilot. Layangan. Bukan. Penerbang adalah mereka yang membawa burung dara aduan, burung merpati aduan, Joki, Sir. joki, Yang bisa joki, nah, Iya. joki merpati ke suatu tempat, kemudian dilepaskanlah merpati itu. Itulah yang kita sebut sebagai penerbang. penerbang, karena dia menerbangkan Burung. dara. Arah. Ya, dia menerbangkan burung dara, teman-teman. Betul. Nah, itu kan mereka nggak suka. Ibu-ibu, bapak-bapak itu nggak suka karena itu adalah satu, dia judi, Iya sih. ya kan? Yang kedua, dia membuat anak mereka nggak care kepada pendidikan Iya, mereka. benar. Mereka sering ngomel tuh, sering marah. Tapi ketika mereka bawa duit, hasil dari, kan mereka disuruh Iya. oleh para penjudi itu untuk nerbangin burung merpatinya. Iya. Mereka dapat honor. Honor. Kok kayak ini banget. Komisi. Dapat upah. Dapat upah. upah. Nah, dapat upah. Begitu pulang ke rumah ibunya bawa duit, ibunya senang, nggak jadi marah. Ini kan ada inkonsistensi. Ya, ada inkonsistensi. Di satu pihak mereka bilang, sekolah dong, ya. Jangan keluyuran terus, jangan main terus. Tapi begitu anaknya pulang dari hasil main itu, pulang bawa duit, ngebawain bakso misalnya ya. Ibunya langsung senyum-senyum. Sorry, jeleknya senyum. Itu juga saya ceritakan di sini guys, ya, saya ceritakan di sini. Bagaimana masyarakat kita mungkin, tapi ini terlalu judgmental sih. Paling tidak yang saya lihat adalah sebagian masyarakat kita itu memang belum konsisten antara apa yang mereka sampaikan dengan apa yang mereka benar-benar lakukan, termasuk dalam posisi mereka sebagai orang tua. Ya mungkin ini tamparan bagi saya juga ya. Nah, Sir kan sempat bilang juga kalau ayah, apa orang tua Sir lah, dengan kondisi keluarga yang